3 Maret 2026. Selamat datang kembali teman-teman. Ini adalah hari keempat. 4 hari yang terasa seperti satu dekade, di mana sebuah konflik regional membakar habis semua asumsi lama dan memporak-porandakan tatanan kekuatan di Timur Tengah. Hari ini adalah hari di mana ilusi tentang sebuah supremasi teknologi yang katanya tak terkalahkan, mulai hancur berkeping-keping. Pertanyaan ini yang terpampang di layar kita, ini bukan lagi sekedar hipotesis akademis, bukan lagi bahan diskusi di ruang-ruang seminar. Ini adalah realitas pahit yang sedang dihadapi koalisi pimpinan Amerika di lapangan. Jadi, dalam analisis kita kali ini, kita tidak akan sekedar bicara soal ledakan dan kehancuran, bukan. Kita akan membedah sebuah kalkulasi maut, sebuah strategi yang dirancang dengan presisi seorang ahli bedah saraf untuk membutakan sebuah raksasa, tepat di tengah arena pertempuran yang paling brutal. Kisah hari keempat ini dimulai dengan runtuhnya sebuah mitos. Sebuah mitos yang dibangun selama puluhan tahun dengan biaya miliaran dolar. Mitos tentang perisai teknologi yang absolut dan tak terkalahkan. Apa yang dilakukan Iran bukan sekedar meluncurkan roket secara acak, oh tidak. Mereka mengeksekusi sebuah doktrin perang asimetris yang dingin, terukur dan mengerikan. Sebuah doktrin yang tujuannya adalah melumpuhkan mata, telinga dan perisai lawannya sebelum pukulan mematikan yang sesungguhnya dilancarkan. Dan inilah anatomi dari kegagalan yang monumental itu. Sistem THAD, Terminal High Altitude Area Defense, permata di mahkota pertahanan rudal Amerika, menjadi target utama. Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghantam dan melumpuhkan bukan hanya satu, tapi 2 unit terpisah. Satu di Pangkalan Udara Al-Dhafra dan satu lagi di Al-Ruwais. Bayangkan ini, teknologi bernilai miliaran dolar, kini tak lebih dari rongsokan yang terbakar. Tapi ini bukan sekedar soal kerusakan peralatan. Dengan hancurnya radar AN/TPY-2, yang pada dasarnya adalah otak dan mata dari keseluruhan sistem ini, sebuah koridor raksasa, sebuah jalan tol udara, kini terbuka lebar di langit Teluk. Zirah yang tadinya kita anggap tak tertembus, kini berlubang menganga. Namun teman-teman, serangan terhadap perisai itu hanyalah babak pembuka. Target yang sebenarnya, yang lebih strategis, adalah mata dari sang raksasa, Pangkalan Udara Sheikh Issa di Bahrain. Kita harus paham, ini bukan sekedar landasan pacu dan hangar. Sheikh Issa adalah pusat saraf intelijen, pengawasan, dan pengintaian Amerika untuk seluruh kawasan. Dari sinilah armada pesawat mata-mata P-8A Poseidon terbang, memetakan setiap gerakan di darat dan di laut. Jadi, melumpuhkan pangkalan ini bukan cuma merusak fasilitas. Ini berarti mencabut mata Pentagon, membuatnya buta dan tuli di wilayah paling vital di muka bumi. Dan Iran melakukannya dengan brutalitas yang sangat sistematis. Gelombang ke-14 datang lebih dulu, menghantam fasilitas-fasilitas pendukung yang vital, gedung komando, tangki-tangki bahan bakar. Api dan asap tebal membubung ke langit, menjadi sinyal kekacauan yang disengaja. Tapi itu belum selesai. Gelombang ke-15 dengan nama sandi yang syarat makna religius dan historis, Ya Fatimah Al-Zahra, menyusul dengan kekuatan penuh. Kali ini mereka menyasar jantung operasionalnya. Pusat kendali lalu lintas udara, fasilitas penyimpanan amunisi, dan bahkan kediaman para komandan senior. Pesannya jelas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pernyataan Garda Revolusi Iran ini dingin, lugas, dan tanpa basa-basi. Mereka tidak hanya mengklaim sebuah kemenangan taktis, mereka mendeklarasikan sebuah kehancuran total. Mereka mengklaim pangkalan itu kini tidak lebih dari sekedar rongsokan yang terbakar yang ditinggalkan dalam kepanikan oleh para tentaranya. Sebuah klaim yang, jika benar, menandai sebuah kelumpuhan sistemik dari proyeksi kekuatan Amerika di seluruh Teluk Persia. Ketika benteng-benteng militer terbakar, api kepanikan dengan cepat menjalar. Bukan ke pangkalan lain, tapi ke koridor-koridor diplomatik yang seharusnya steril dan aman. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran dengan rudal atau drone, melainkan sebuah pengakuan diam-diam atas kekalahan strategis. Sebuah eksodus massal dari benteng-benteng diplomatik Amerika pun dimulai. Angka 6 ini, berbicara jauh lebih keras daripada ledakan bom manapun. 6 negara, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 benteng kedaulatan Amerika kini memerintahkan evakuasi. Ketika bendera-bendera bintang ditarik turun dari tiangnya dan para diplomat diterbangkan keluar dalam kegelapan malam, itu adalah sinyal yang paling jelas dan tak terbantahkan. Tidak ada lagi zona aman bagi Amerika. Bahkan simbol kedaulatan Amerika yang paling sakral di tanah asing pun kini menjadi sasaran empuk. Di Riyadh, ibu kota sekutu terdekatnya, 2 drone berhasil menembus pertahanan dan menghantam kompleks kedutaan, memicu kebakaran dan kepanikan.
Di Dubai, pusat gemerlap finansial, asap yang membubung dari gedung konsulat menjadi saksi bisu bahwa garis depan perang ini telah bergeser, bukan lagi di pangkalan militer terpencil, tapi sudah sampai di jantung kota-kota metropolitan yang selama ini dianggap aman. Dari kelumpuhan militer dan diplomatik, Iran kini melebarkan serangannya ke domain yang ketiga, ekonomi global. Strateginya sederhana namun sangat jenius. Mereka sadar tidak perlu mengalahkan Amerika di setiap lini pertempuran. Mereka hanya perlu mencekik dua arteri utama yang menghidupi peradaban modern. Arteri minyak yang menggerakkan mesin-mesin industri, dan arteri data yang menjadi tulang punggung keuangan dan informasi global. Dan dampaknya seketika dan brutal. Harga gas alam di pasar Atlantik melonjak 100%. 100%, hanya dalam hitungan jam. Di Inggris, kenaikannya mencapai 93%. Ini bukan sekedar angka di layar monitor para pialang saham, teman-teman. Ini adalah lonceng awal dari krisis energi global yang berpotensi melumpuhkan industri, memicu inflasi gila-gilaan, dan menyeret ekonomi dunia ke dalam resesi yang dalam. Kepanikan telah menyebar dari medan perang ke lantai bursa. Iran melancarkan serangan dua cabang yang cerdas sekaligus mematikan. Secara fisik, mereka menghantam terminal minyak Fujairah. Kenapa Fujairah? Karena ini adalah jalur vital yang sengaja dibangun untuk melewati Selat Hormuz yang rawan. Dengan menyerang Fujairah, Iran mengirim pesan yang sangat jelas. Tidak ada rute aman untuk minyak Teluk. Di saat yang sama, secara digital, mereka melancarkan apa yang bisa kita sebut sebagai Armageddon digital. Drone-drone mereka menghantam pusat data Amazon Web Services, AWS. Ini bukan sekedar gudang data. Ini adalah tulang punggung digital bagi pemerintah, bank, dan korporasi di seluruh Timur Tengah. Minyak dan data, dua darah kehidupan ekonomi abad ke-21, kini sama-sama berada di bawah ancaman langsung. Sementara langit membara dan pasar finansial global terguncang hebat, di darat, sekutu utama Amerika, Israel, mencoba membuka front baru, mungkin untuk mengubah alur pertempuran untuk merebut kembali inisiatif. Namun, mereka justru menemukan diri mereka terperosok ke dalam sebuah kubangan lumpur yang mematikan di Lebanon Selatan. Invasi darat yang diharapkan menjadi sebuah pukulan telak yang menentukan, justru berubah menjadi bencana taktis. Pasukan Israel yang bergerak maju memasuki Lebanon Selatan disambut oleh serangkaian sergapan mematikan, yang tampaknya telah disiapkan dengan sangat cermat oleh Hizbullah. 5 tank Merkava, simbol supremasi lapis baja Israel yang legendaris, dilaporkan hancur di Metula dan Kfar Shubah. Di bawah tekanan tembakan yang tak henti-hentinya, pasukan Israel terpaksa menarik diri dari kota-kota seperti Markaba dan Odeise yang baru saja mereka coba rebut. Ini menjadi bukti pahit. Di saat perisai udara koalisi retak, tembok perlawanan di darat ternyata jauh lebih kokoh dari yang pernah mereka perkirakan. Di tengah kekacauan di semua lini pertempuran ini, di udara, di laut, di darat, di dunia maya, sebuah perang lain berkecamuk dengan intensitas yang sama besarnya, yaitu perang informasi. Di tengah kabut tebal pertempuran, di antara ledakan dan propaganda, kebenaran menjadi komoditas yang paling langka dan tentu saja yang paling diperebutkan. Garda Revolusi Iran mengeluarkan klaim yang, terus terang, sangat mengejutkan. 650 personel militer Amerika telah tewas atau terluka hanya dalam 48 jam pertama perang. Sebuah angka yang, jika benar, akan menjadi salah satu kerugian terbesar yang pernah diderita militer AS dalam satu pertempuran sejak era Perang Vietnam. Sementara itu, Washington, menurut klaim Iran, hanya mengakui 4 korban jiwa. Kontradiksinya begitu tajam, begitu dalam. Jadi siapa yang berbohong di tengah kabut perang ini? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah publik Amerika dan dunia siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin sedang disembunyikan dari mereka? Dan bahkan sebelum dunia bisa mencerna sepenuhnya skala kehancuran di hari keempat ini, mesin perang Iran ternyata tidak berhenti sejenak pun. Mereka telah mengumumkan dimulainya gelombang ke-16, sebuah fase baru serangan yang diberi nama sandi Ya Ali Ibnu Abi Thalib. Badai ini ternyata belum akan berlalu. Semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang tak terhindarkan. Dengan perisai THAD yang hancur lebur, pangkalan udara yang buta, kedutaan-kedutaan yang dikosongkan dalam kepanikan, dan sekutu utama yang terdesak di darat, apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir? Awal dari penarikan besar-besaran kekuatan Amerika dari Asia Barat setelah puluhan tahun dominasi? Saya ingin mendengar pandangan teman-teman. Tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe Vicara.id karena analisis kami tentang hari kelima mungkin akan menjadi kunci untuk memahami nasib dunia selanjutnya. Sampai jumpa.